makanya pembangunan desa digital menjadi sangat penting. Jadi saya rasa paslon 01 tidak menjawab apa yang baik, ditanyakan. waktu habis. Terima kasih Bapak. Baik, pasangan calon nomor urut 1 silakan untuk menanggapi tanggapan yang sudah disampaikan. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Saya sambil melengkapi yang tadi, UMKM hebat dan pemuda hebat, ini kami desain untuk menyongsong agar kemudian ini luar biasa. Hari ini barangkali Pak Ipong sudah melakukan tapi belum sampai terasa ke desa, sehingga contoh Pudak. Pudak itu kita punya susu yang luar biasa. Produk susu Pudak itu kualitasnya dahsyat dan luar biasa. Tapi hari ini belum hadir pemerintah di sana. Kayak saya kemarin ke Pudak, kemudian disambati para peternak susu sapi Pudak. Pak, ini gimana bahan konsentrat mahal, pakan mahal. Kami ingin kelak kemudian ini menjadi diversifikasi usaha. Tidak hanya susu dijual susu, tapi susu dijual keju, susu dijual susu kemasan, dijual yogurt. Kami akan mendatangkan ahli agar kemudian pemuda-pemuda desa akan mampu kemudian memproduksi sendiri. Kualitas susu Pudak luar biasa, sehingga kemudian kami kelak pengangguran akan terkurangi, kemudian kami bisa menekan angka pekerja migran, tapi di negara ini sudah ada pekerjaan yang layak, sehingga tidak mimpi lagi ke luar negeri, tetap dan kemudian UMKM yang ada, ini usul dari Bunda, kita masukkan kepada waralaba yang sudah ada. Jadi waralaba yang ada di Ponorogo wajib memajang UMKM sebagai produk lokal, sehingga kemudian dengan demikian maka produk lokal kita agak bergengsi. Terima kasih, ini sudah titit, suaranya nggak dengar, saya ngomong pun percuma. Baik, terima kasih. Baik, silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali menanggapi apa yang sudah disampaikan. Waktunya sama, 1 menit 30 detik dimulai saat Anda mulai berbicara. Saya rasa poin pertanyaannya adalah tentang digitalisasi atau online di Ponorogo ini. Jadi kita tidak berbicara tentang susu Pudak, tidak berbicara tentang janggelan, pupuk dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana usaha-usaha yang ada di Ponorogo ini mampu menyongsong era 4.0 atau era 4.0, di mana ke depan yang namanya digitalisasi sudah merupakan kebutuhan. Jadi programnya apa? Dalam rangka untuk mendidik, untuk memberitahukan kepada masyarakat agar supaya dia melek teknologi. Karenanya kalau di dalam program kami cukup jelas disebutkan bahwa akan membangun desa digital di seluruh Ponorogo. Untuk apa desa digital ini? Untuk menyongsong era 4.0 tadi. Untuk menyongsong itu agar apa? Agar supaya usaha-usaha yang sekarang ada di Ponorogo, yang juga sudah hebat, bumdes-bumdes yang juga sudah hebat, itu mampu menyesuaikan diri dengan adanya desa digital tersebut. Mampu membuka lapangan pekerjaan, mampu menarik minat anak-anak muda, supaya dia tidak keluar Ponorogo, sehingga membuka lapangan kerja. Terima kasih. Baik, waktu habis, terima kasih. Baik, hadirin dan pemirsa yang ada di rumah, kita sudah menyimak begitu pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan tadi, kemudian sudah dijawab oleh masing-masing pasangan calon mengenai tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di segmen berikutnya, kita akan kembali dengan pendalaman visi dan misi dengan tema yang kedua, yaitu memajukan daerah. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi, makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih, sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap.
mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Langkah-langkah pencegahan COVID-19. Kita bisa melakukan pencegahan dari sekarang. Yang perlu kita tahu, penyebaran virus ini disebabkan oleh partikel virus yang mengenai mata, hidung, dan juga mulut. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan? Antara lain, pertama, jangan menyentuh muka atau mengucek mata apabila tangan dalam keadaan kotor. Tanpa kita sadari, seringkali kita menimbun kotoran di tangan kita. Kedua, sakit. Wajib gunakan masker untuk mencegah penyebaran virus corona. Jangan gunakan masker lebih dari 1 kali, karena masker ini menimbun bakteri-bakteri dan bisa berkembang biak. Lalu carilah masker yang sesuai dengan standar di rumah sakit. Selanjutnya, menjaga jarak dengan mereka yang sakit. Jarak yang dianjurkan yaitu 0,5 sampai 1 meter untuk tetap aman dari jangkauan partikel virus. Berikutnya, waspada di tempat keramaian dan saat menggunakan barang bersama, karena partikel virus terkadang bisa menempel pada benda tersebut, seperti saat kita menyentuh gagang pintu, pegangan tangga, ataupun tombol lift. Yang kelima, jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan secara menyeluruh hingga siku selama 20 detik. Menyeluruh artinya mencuci tangan di telapak tangan, di sela-sela jari, dan juga di bawah kuku. Yang keenam, hindari berjabat tangan dan bisa menggantinya dengan melambaikan tangan atau salam namaste untuk mengurangi penyebaran virus ini. Karena saat berjabat tangan akan dengan mudah mentransfer partikel virus. Yang lebih penting lagi yaitu menjaga kesehatan Anda dengan makan yang bergizi, minum vitamin, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Itu tadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo. Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo 2020 pada masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagai berikut. Pemilih hadir di TPS wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta mengatur jarak paling kurang 1 meter. Sebelum memasuki TPS, pemilih harus mencuci tangan terlebih dahulu dan melalui proses pengecekan suhu tubuh. Pemilih kemudian menyerahkan formulir pemberitahuan dan KTP kepada petugas KPPS. Memasuki area TPS, pemilih akan mendapatkan sarung tangan plastik sekali pakai dari petugas KPPS. Jumlah pemilih di dalam area TPS diatur sesuai dengan kapasitas TPS dengan mengatur jarak duduk paling kurang 1 meter. Saat memberikan suara, pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai untuk mencoblos dengan paku yang telah disediakan. Paku tersebut disterilisasi secara berkala oleh petugas KPPS. Seusai memberikan suara, pemilih membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat sampah yang tersedia, lalu mendatangi petugas untuk diberikan tanda berupa tinta yang diteteskan ke salah satu jari pemilih sebagai bukti telah memberikan hak pilih. Pemilih keluar TPS lalu kembali mencuci tangan dengan sabun dan meninggalkan TPS, tidak berkerumun di lingkungan TPS. Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 diterapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam Pilbub Ponorogo 2020. Petugas KPPS dan para saksi wajib memakai masker, face shield, dan sarung tangan, serta menjaga jarak minimal 1 meter.
Lah nek ngene gak perlu khawatir maneh. Ojo lali yo, tanggal 9 Desember 2020. Ayo rame-rame neng TPS. Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos, tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi, makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih, sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Langkah-langkah pencegahan COVID-19. Kita bisa melakukan pencegahan dari sekarang. Yang perlu kita tahu, penyebaran virus ini disebabkan oleh partikel virus yang mengenai mata, hidung, dan juga mulut. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan? Antara lain, pertama, jangan menyentuh muka atau mengucek mata apabila tangan dalam keadaan kotor. Tanpa kita sadari, seringkali kita menimbun kotoran di tangan kita. Kedua, sakit. Wajib gunakan masker untuk mencegah penyebaran virus corona. Jangan gunakan masker lebih dari 1 kali, karena masker ini menimbun bakteri-bakteri dan bisa berkembang biak. Lalu carilah masker yang sesuai dengan standar di rumah sakit. Selanjutnya, menjaga jarak dengan mereka yang sakit. Jarak yang dianjurkan yaitu 0,5 sampai 1 meter untuk tetap aman dari jangkauan partikel virus. Berikutnya, waspada di tempat keramaian dan saat menggunakan barang bersama, karena partikel virus terkadang bisa menempel pada benda tersebut, seperti saat kita menyentuh gagang pintu, pegangan tangga, ataupun tombol lift. Yang kelima, jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan secara menyeluruh hingga siku selama 20 detik. Menyeluruh artinya mencuci tangan di telapak tangan, di sela-sela jari, dan juga di bawah kuku. Yang keenam, hindari berjabat tangan dan bisa menggantinya dengan melambaikan tangan atau salam namaste untuk mengurangi penyebaran virus ini. Karena saat berjabat tangan akan dengan mudah mentransfer partikel virus. Yang lebih penting lagi yaitu menjaga kesehatan Anda dengan makan yang bergizi, minum vitamin, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Itu tadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo. Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo 2020 perhatikan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagai berikut. Pemilih hadir di TPS wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta mengatur jarak paling kurang 1 meter. Sebelum memasuki TPS, pemilih harus mencuci tangan terlebih dahulu dan melalui proses pengecekan suhu tubuh. Pemilih kemudian menyerahkan formulir pemberitahuan dan KTP kepada petugas KPPS.
Memasuki area TPS, pemilih akan mendapatkan sarung tangan plastik sekali pakai dari petugas KPPS. Jumlah pemilih di dalam area TPS diatur sesuai dengan kapasitas TPS dengan mengatur jarak duduk paling kurang 1 meter. Saat memberikan suara, pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai untuk mencoblos dengan paku yang telah disediakan. Paku tersebut disterilisasi secara berkala oleh petugas KPPS. Seusai memberikan suara, pemilih membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat sampah yang tersedia, lalu mendatangi petugas untuk diberikan tanda berupa tinta yang diteteskan ke salah satu jari pemilih sebagai bukti telah memberikan hak pilih. Pemilih keluar TPS lalu kembali mencuci tangan dengan sabun dan meninggalkan TPS, tidak berkerumun di lingkungan TPS. Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 diterapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam Pilbub Ponorogo 2020. Petugas KPPS dan para saksi wajib memakai masker, face shield, dan sarung tangan, serta menjaga jarak minimal 1 meter. Lah nek ngene gak perlu khawatir maneh. Ojo lali yo, tanggal 9 Desember 2020. Ayo rame-rame neng TPS. Kita kembali dalam debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020. Baik, di segmen yang ketiga ini, pendalaman visi misi dengan tema yaitu memajukan daerah. Jika sebelumnya di segmen 2 tadi pasangan calon nomor urut 2 mengawali, kali ini pasangan calon nomor urut 1 yang akan mengawali untuk mengambil pertanyaan yang sudah disusun oleh tim penyusun materi. Namun sebelumnya, di materi yang pertama tadi saya akan mengeluarkan terlebih dahulu amplopnya. Kosong? Baik, kosong Bapak? Kosong Bapak? Iya. Kemudian saya akan membuka amplop kedua dengan tema yaitu memajukan daerah. Ini masih tersegel, masih tertutup rapi dan bersifat rahasia. Baik, saya akan membukanya. Ya, saya akan mengambilnya amplop. Ada 4 buah amplop mengenai tema yang kedua. Saya akan memasukkannya ke dalam kotak. Baik, dan akan menutupnya. Ya, kesempatan yang pertama saya akan memberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Mengambil 1 buah amplop kemudian diserahkan kepada saya. Ya, bisa dicek terlebih dahulu, masih tertutup dan tersegel, Ibu. Saya yang membuka, Ibu. Baik, silahkan kembali ke tempat. Terima kasih. Pertanyaan sudah diambil amplopnya, kemudian saya akan membukanya terlebih dahulu. Ya, saya akan membacakan pertanyaannya, mohon disimak dengan baik, Ibu dan Bapak. Memajukan daerah dengan budaya merupakan hal yang ditunggu oleh masyarakat. Sementara ini, masyarakat telah mampu menampilkan kesenian reog, namun belum memiliki dampak kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Berbeda dengan di Bali misalnya, setiap seni budaya dapat dikemas menjadi industri pariwisata. Pertanyaannya, konsep apa yang akan saudara tawarkan untuk mengemas kesenian reog menjadi industri pariwisata? Baik, sudah siap Bapak? Siap. Silakan ke podium terlebih dahulu. Waktu untuk menjawab yaitu 2 menit, dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih Ibu Moderator. Pertama, memang reog tidak boleh berhenti pada pertunjukan saja dan seni saja. Ke depan reog harus menjadi pendulang ekonomi, bahkan menjadi pelecut wisata Ponorogo. Di 5 tahun yang lalu ketika kami kalah, kami sudah memaparkan kami ingin punya visi misi bahwa reog mampu menjadi pelecut wisata, karena ini sudah punya budaya adiluhung yang luar biasa. Kami ingin di Ponorogo ini ada monumen reog. Monumen reog seperti kalau Bali punya Garuda Wisnu Kencana, maka Ponorogo punya monumen reog. Di bawahnya monumen ada museum. Museum itu yang menatahkan bagaimana sejarah Krono Sewandono, reog Bantarangin, bagaimana sejarah Pecut Samandiman sampai kemudian komplit, sehingga anak cucu kelak nanti
akan tahu bahwa oh Riok seperti ini, sehingga di samping ini menjadi pelejut wisata, maka ini menjadi edukasi bagi anak-anak cucu kita kelak. Sampai kemudian di altar museum, di altar ada kemudian pelataran, ada UMKM yang tumbuh, kita menjadi etalase dari batik, dari kerajinan, dari UMKM tumbuh seperti daerah-daerah lain yang sudah maju seperti Bali punya Krishna, kami ingin punya monumen Riok yang di bawahnya ada museum walaupun masih sederhana. Kemudian tidak cukup dengan budaya saja, tapi kemudian harus dipadu dengan lain-lain. Sebagai destinasi wisata, Ponorogo wajib menyediakan kelengkapan apapun itu yang dibutuhkan oleh wisata. Misalnya harus tumbuh wisata alam yang elok. Kita punya ngebel harus diinisiasi menjadi wisata yang indah. Misalnya air dijogetkan, kemudian disorot pakai cyberlight, kemudian jalannya diperlebar. Kalau jalan belum mampu diperlebar, kita bikin terminal di bawah, kemudian pengunjung wisata bisa pakai shuttle bus naik ke atas. Kemudian dari situ kita ajak minum susu di Pudak. Dengan demikian maka budaya tidak hanya berarti budaya, tidak hanya seni, tapi budaya bisa mendatangkan rupiah, dan dia bisa dengan demikian masa Ponorogo akan maju luar biasa. Hari ini belum tergarap. Baik, waktu habis, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 2 silakan untuk menanggapi jawaban yang sudah disampaikan pasangan calon nomor urut 1. Waktu untuk menanggapi yaitu 2 menit. Baik, dimulai saat Anda mulai berbicara. Apa yang disampaikan paslon 01 tentang program apa yang akan dilaksanakan untuk memajukan budaya kesenian dalam rangka untuk meningkatkan wisatawan di Kabupaten Ponorogo. Sudah lumayan jawabannya, sudah ada, akan membangun monumen Riok, di dalamnya ada museum. Tapi kalau menurut saya itu masih kurang. Kalau menurut saya, untuk menjadikan budaya dan kesenian sebagai daya tarik wisata, yang pertama kita harus membuat kalender yang tetap tentang atraksi-atraksi kesenian dan budaya yang ada di Ponorogo. Seperti misalnya yang kami lakukan mulai setahun yang lalu, kita menetapkan setiap tanggal 11 itu harus ada gebiak Riok di seluruh desa di Ponorogo. Nanti ke depan, hal seperti itu akan kita split lagi atau kita pecah lagi. Misalnya desa di Ponorogo ini ada 307 dan kelurahan, maka itu akan kita bagi setiap hari. Ada atraksi Riok di desa Selur, di desa Pudak, itu setiap hari ada. Sehingga wisatawan yang datang ke Ponorogo itu jelas, oh kalau saya mau nonton Riok, tanggal 3 di desa ini, tanggal 7 di desa ini. Yang kedua, program itu saya katakan kurang karena kalau menurut saya, untuk meningkatkan kapasitas kesenian dan budaya, kita harus banyak atau memperbanyak festival-festival kesenian level atau tingkat internasional, seperti yang dilakukan di Bali, seperti yang tadi ditanyakan. Jadi menurut saya, apa yang disampaikan programnya kurang. Terima kasih. Baik, waktu habis, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 1 silakan untuk menanggapi, waktunya yaitu 1 menit, dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Sudah memimpin selama 5 tahun, mestinya Bapak mampu mengerjakan Riok itu dan sekarang tinggal menjalankan. Tapi hari ini masih Bapak mau rencana lagi. Kalau menurut saya itu terlambat. Riok tiap tanggal 11 yang Bapak canangkan juga terbukti juga tidak mengundang wisata sama sekali. Tidak ada orang Trenggalek datang ke Ponorogo nonton Riok, tidak ada orang Nganjuk Ponorogo nonton. Bahkan orang di setiap desa melihat Riok menjadi enak karena cara mengopeninya keliru. Mestinya tidak setiap tanggal 11, tapi bisa digilir seperti yang Bapak sampaikan tadi, sehingga anggarannya cukup. Nah, kami mimpi di museum itu ada tampilan digilir, tampilan di museum kemudian digilir. Dari hari ini Riok Pudak, hari Riok Pulung, hari ini Riok Ponorogo Gelang, Riok Manado, digilir kemudian indah sehingga seperti Bali punya barong, punya kecak, ada di setiap orang berkunjung ke Ponorogo disuguhi Riok. Tapi harus ada destinasi yang lain, harus ada tujuan yang lain, sehingga kemudian tidak hanya Riok ini terkolaborasi dengan objek wisata dan budaya yang lain. Saya pikir itu. Baik, terima kasih, waktu habis. Silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali menanggapi apa yang sudah disampaikan. Waktunya yaitu 1 menit, dimulai saat Anda mulai berbicara. Dalam program yang kami susun, kami juga ada mencantumkan akan membangun museum
reog. Kalau yang sudah kita bangun adalah gedung kampung reog atau sentra industri kecil. Nah, kenapa reog itu kita sementara ini setiap tanggal 11? Karena untuk memastikan bahwa seluruh desa itu tidak hanya memiliki perlengkapan reog, tapi juga memiliki seluruh personel atau pemain yang dibutuhkan untuk reog. Nanti kalau seluruh desa sudah kita pastikan memiliki personel yang cukup, baru kita akan gilir sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Terima kasih Paslon 01 menyetujui atau mengacungi jempol apa yang sudah kita programkan dan akan kita programkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian di sesi yang kedua, kesempatan yang sama akan saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim penyusun materi. Silakan Bapak. Baik, monggo. Ya, bisa dicek dulu Pak, masih tersegel? Ya. Baik, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Masih tersegel dan bersifat rahasia, saya akan membukanya terlebih dahulu. Baik, mohon disimak pertanyaannya Bapak. Kemajuan sebuah daerah dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, dan kualitas pendidikan dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan kesejahteraan para pendidiknya. Selain itu, masih ditemukan anak-anak yang tidak bersekolah maupun putus sekolah. Ditambah lagi, adanya pendidik swasta atau honorer, baik di sekolah umum, madrasah, dan pesantren, yang tingkat kesejahteraannya masih dinilai kurang. Pertanyaannya, apa yang akan saudara tawarkan untuk memajukan Ponorogo melalui peningkatan kualitas pendidikan? Baik. Waktu untuk menjawab sama, yaitu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Saya setuju salah satu faktor untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dapat kita capai melalui pendidikan yang baik. Karenanya, ke depan kita akan terus melanjutkan apa yang 5 tahun ini sudah kita kerjakan. 1, memastikan tidak ada satupun anak-anak Ponorogo yang tidak mendapatkan pendidikan atau sekolah. Karenanya, fasilitas-fasilitas pendidikan akan kita bangun, akan kita perbaiki, akan kita terus bikin yang bagus dan nyaman. Yang kedua, Ponorogo ini memiliki banyak sekali pondok pesantren, banyak sekali sekolah-sekolah diniyah untuk mendidik anak-anak bisa menjadi anak-anak yang beragama, anak-anak yang memiliki tingkat moral yang tinggi. Karenanya kita akan dorong terus pendidikan-pendidikan pesantren, pendidikan-pendidikan diniyah itu terus berjalan dengan memberikan kontribusi atau bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh banyak pondok pesantren dan sekolah diniyah. Yang ketiga, kita akan menyiapkan sejumlah anggaran untuk membantu anak-anak kita yang mau meneruskan ke perguruan tinggi, baik di dalam Ponorogo maupun di luar Ponorogo, terutama jurusan-jurusan yang memang dibutuhkan untuk pembangunan berupa beasiswa, dari mulai masuk sampai mereka lulus. Jadi kita akan memberikan bantuan beasiswa sejak masuk hingga mereka lulus kuliah, terutama pada anak-anak yang tidak mampu dan jurusan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Ponorogo. Nanti jawaban soal guru setelah ada tanggapan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu habis. Silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang sudah disampaikan. Waktunya adalah 2 menit, dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Saya juga punya visi misi pendidikan hebat, karena saya menyadari bahwa
bahwa pendidikan hebat harus dimulai dari pendidik yang hebat, dan pendidik hebat itu di Ponorogo, di Dikdas itu hampir 70% adalah GTT. Kami ingin kemudian GTT diberi ruang untuk sejahtera. Mereka juga punya hak sebagai pendidik, punya hak untuk hidup yang sejahtera. Bagaimana dititipi untuk memintarkan secara moral, secara akhlak anak kita, sementara kesejahteraannya belum memadai. Kami mimpi kemudian di ruang itu pendidik mendapatkan kesejahteraan, terutama GTT akan kita pastikan ada kesejahteraan. Kami sedang merumuskan beberapa tim untuk kemudian GTT bisa menjadi pendidik yang tangguh, cerdas. Tentu akan kita naikkan kompetensi dan kita upgrade skillnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ipong, IPM Ponorogo ini di antara kawasan Karis dan Madiun, kita ini ranking kedua dari bawah. Kemudian saya ingin bertanya, selama ini yang pernah dilakukan oleh Bapak terhadap itu apa kok sampai kemudian kita kalah sama daerah-daerah kawasan? Padahal dulu ketika kita masih mahasiswa, Ponorogo ini hampir menjadi pemimpin kawasan. Buktinya kampus-kampus kita lebih banyak di Ponorogo. Ada Unsuri, ada Unmu, ada Unmer, ada IAIN, ada banyak kampus, ada pondok-pondok pesantren yang gede. Ada Gontor, ada Arisalah, ada Al-Iman, ada pondok. Banyak yang hari ini tidak hanya pondok modern tapi juga pondok salaf bertebaran di Ponorogo. Tapi hari ini secara IPM kok kita jauh di bawah, bahkan nomor 2 dari bawah. Kita di bawahnya Madiun, di bawahnya Ngawi, di bawahnya Trenggalek, bahkan kita ini ranking kedua di kawasan ini. Sehingga kemudian kami prihatin, kami masyarakat prihatin. Kenapa Ponorogo tidak seperti dulu 5 tahun ini? Baik. Ya, waktu habis, terima kasih. Silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Waktunya adalah 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Saya kok meragukan ya angka yang disampaikan oleh Pak Giri tadi ya soal IPM itu. Karena kalau angka yang saya indeks pembangunan manusia itu 2015 68,16%, 2019 70,56%. Ini tergolong kategori tinggi, dan setahu saya kita tidak yang terbawah di Jawa Timur atau di kawasan ini. Makanya saya meragukan angka yang disampaikan, tapi tidak apa-apalah, silahkan saja. Tetapi yang saya tahu dari waktu ke waktu sejak 2015, 16, 17, 18, 19 IPM kita naik terus. Terakhir GTT ini masalah nasional. Tetapi alhamdulillah di Ponorogo saya 5 tahun ini berhasil bikin terobosan, memberikan penghargaan kesejahteraan kepada GTT se-Ponorogo. 5 tahun yang akan datang saya punya keyakinan akan lebih meningkat lagi. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, pasangan calon nomor urut 1 silakan kembali untuk menanggapi. Waktunya sama, yaitu 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik, saya juga tidak pernah melihat akhir-akhir ini Pak Ipong hadir di sekolah-sekolah musim Covid. Anak-anak ini kan belajar dari daring, tahu-tahu tidak sekolah, lulus secara iladuni, kemudian bagaimana kualitasnya. Yang sudah Bapak lakukan selama 5 tahun pada musim Covid ini, bukan 5 tahun, selama musim Covid bulan Maret sampai sekarang ini terhadap siswa yang hanya belajar di sekolah, ini seperti apa inspeksinya, seperti apa pengawasannya, agar kemudian parameternya seperti apa kecerdasannya. Jangan-jangan kemudian anak kita selama Covid ini kemudian menjadi anak yang seolah-olah pintar tapi tidak pintar, lulus tapi tidak pintar. Yang sekolah saya jangan-jangan ibunya atau bapaknya, bahkan kakaknya, bahkan kiainya. Saya khawatir itu. Saya ingin tahu seperti apa langkah Bapak selama musim Covid ini terhadap pendidikan. Matur sembah nuwun Pak Ipong. Baik, itu saja Bapak. Terima kasih. Baik, dan hadirin dan juga pemirsa, kita sudah sama-sama menyimak penjelasan dari masing-masing pasangan calon, kemudian menjawab pertanyaan dari tim penyusun materi, dan mengenai tema memajukan daerah. Selanjutnya di segmen berikutnya akan ada debat terbuka antara 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu.
Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos, tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi, makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih, sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo 2020 pada masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagai berikut. Pemilih hadir di TPS wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta mengatur jarak paling kurang 1 meter. Sebelum memasuki TPS, pemilih harus mencuci tangan terlebih dahulu dan melalui proses pengecekan suhu tubuh. Pemilih kemudian menyerahkan formulir pemberitahuan dan KTP kepada petugas KPPS. Memasuki area TPS, pemilih akan mendapatkan sarung tangan plastik sekali pakai dari petugas KPPS. Jumlah pemilih di dalam area TPS diatur sesuai dengan kapasitas TPS dengan mengatur jarak duduk paling kurang 1 meter. Saat memberikan suara, pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai untuk mencoblos dengan paku yang telah disediakan. Paku tersebut disterilisasi secara berkala oleh petugas KPPS. Seusai memberikan suara, pemilih membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat sampah yang tersedia, lalu mendatangi petugas untuk diberikan tanda berupa tinta yang diteteskan ke salah satu jari pemilih sebagai bukti telah memberikan hak pilih. Pemilih keluar TPS lalu kembali mencuci tangan dengan sabun dan meninggalkan TPS, tidak berkerumun di lingkungan TPS. Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 diterapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam Pilbub Ponorogo 2020. Petugas KPPS dan para saksi wajib memakai masker, face shield, dan sarung tangan, serta menjaga jarak minimal 1 meter. Lah nek ngene gak perlu khawatir maneh. Ojo lali yo, tanggal 9 Desember 2020, ayo rame-rame neng TPS. Terima kasih masih bersama kami dalam debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020. Dan di segmen yang keempat ini debat terbuka antar paslon dengan tema yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk kedua paslon silahkan untuk berdiri di podium untuk bersiap-siap. Baik. Kesempatan yang pertama saya akan memberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Terima kasih atas kesempatannya. Kami melihat kepada paslon nomor urut 1, kami coba menanyakan banyak sekali program-program kegiatan yang ditawarkan ke masyarakat. Seperti bagaimana contoh-contoh ini banyak sekali. Untuk itu yang kami tanyakan, kemampuan keuangan Pemkab itu seberapa besar? Sehingga saudara bisa menganggarkan sebanyak seperti ini. Satu itu. Kedua, bagaimana cara memasukkan dalam penganggaran? Karena kami tahu dalam proses penganggaran satu sisi ada belanja langsung, belanja tidak langsung.
yang mana kami melihat 50% penggajian, 50% anggaran masuk dalam penggajian. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, mungkin ingin ditambahkan? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 1, silakan untuk memberikan jawaban. Waktu Anda yaitu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih Pak Bambang orang keuangan, tentu pertanyaannya pasti serba teknis. Tapi kemudian saya sudah punya kalkulator. Kami juga menghitung ini bersama ahli. Artinya ahli keuangan, bahkan saya juga endorse orang-orang Bapeda dan orang-orang keuangan. Kalkulator kita sama. Kemudian begini, kalau soal paling yang ditanyakan kok apa kuat RT 10 juta per tahun persekian itu berapa ribu RT, 6.000 RT, apa kuat desa didorong dengan 27% DAU, itu pasti mampu, pasti siap. Kami sudah menghitung bersama dengan teman-teman tim ahli yang saya pikir cukup kapabel. Nanti kapan-kapan kita saling bawa kalkulator, kemudian kita ngopi bareng sambil duduk indah, kemudian kita hitung bersama-sama. Giri dan Pak Ipong, Pak Bambang ngopi bareng sambil menghitung kalkulator. Oh ternyata mampu. Ini hanya soal keperpihakan. Saya mengatakan yakin mampu karena saya berpihak kepada desa, agar kemudian desa dan RT berdaya. Kami ingin di situasi sulit seperti ini, tumbuhnya dari desa. Dan itu juga salah satu komitmen kami untuk mengurangi korupsi, agar kemudian pemerintah tidak korupsi, maka kami akan bagi tanggung jawab kepada desa, sehingga dengan desa berdaya, tanggung jawab kita bersama-sama. Tapi secara hitungan angka kami yakin bisa menghitung, kalkulator kita sama. Nanti kita akan kapan duduk ngobrol, Pak Bambang dan Pak Ipong. Jadi ini soal keperpihakan, saya berpihak kepada desa, berpihak kepada RT, sehingga rumusan kami adalah agar kemudian di bawah lebih berdaya. Ini desentralisasi keuangan. Baik, waktu habis. Terima kasih. Silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab atau menanggapi. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Pertama, Pak Giri tidak menjawab pertanyaannya Pak Bambang. Kemampuan keuangan kita itu berapa sih? Untuk belanja wajib berapa? Belanja pilihan berapa? Jadi tidak dijawab. Tidak apa-apa, mungkin tidak tahu beliau. Yang kedua, saya ingin menanggapi kalkulator kita nggak sama Pak. Karena kalau menurut hitungan kami, kemampuan APBD kita itu kan kurang lebih 2,1 triliun. Dari 2,1 triliun itu, yang dipakai untuk belanja wajib kurang lebih sekitar 50% itu sudah untuk belanja wajib. Sementara kalau saya lihat ini program-program yang ditawarkan kepada masyarakat, saya hitung ini hampir 90% dari total APBD. Nah, duitnya kondi ya. Ya duitnya kondi. Jadi kalkulatornya gak podo Pak. Kalkulatornya gak podo. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih. Kesempatan yang sama akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Juga punya angka. Baik. Yang saya pikir juga mohon maaf, dari APBD, pasangan calon nomor urut 1 untuk Ponorogo memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktunya adalah 1 menit Bapak, begitu? Baik, dimulai saat Anda mulai berbicara. Pak Ipong dan Pak Bambang, ini kepada Pak Ipong. Bapak sudah memimpin selama 5 tahun. Potensi wisata Ponorogo ini kan luar biasa. Bahkan kemudian ngebel itu jos, kemudian di mana-mana jos. Tapi hari ini PAD Bapak sangat sedih. Jadi saya ini sedih betul membaca PAD. Bahkan targetnya PAD ini tahun depan ini saya lihat 260 miliar. Yang kemarin padahal tahun lalu tercapai 263. Bapak menargetkan 260 miliar. Kami sedih, loh kalau begini terus kapan majunya Ponorogo, kita keselip daerah lain. Kami kemudian mimpi ada kreatif yang luar biasa. Ketika kami jadi, semua potensi akan kita dorong luar biasa. Akan kita dorong wisata, kita dorong agar Ponorogo menjadi maju pesat. Itu. Masih ada waktu Bapak? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Baik, pasangan calon nomor urut 2 silakan untuk menanggapi dan menjawab. Waktu Anda adalah 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Sebagai sebuah cita-cita sah-sah saja. Tetapi lagi-lagi saya meragukan data yang disampaikan Pak Giri. Setahu saya dalam 5 tahun ini atau setidaknya 15 sampai 19 PAD kita terus naik. Dan hari ini PAD kita ini tertinggi di sekitar Madiun.
Jadi kalau dibandingkan dengan, kecuali kota ya, kecuali kota Madiun, kalau dibandingkan dengan Ngawi, dibandingkan dengan Magetan, Pacitan, Trenggalek, Ponorogo tertinggi. Lalu mengapa tahun depan PAD kita targetnya kita turunkan? Ini pandemi bos. Kalau pandemi ini ya kita harus realistis. Tidak hanya kita, Presiden Jokowi saja, APBN-nya targetnya juga diturunkan karena adanya pandemi COVID-19. Yang kedua, soal mengapa wisata-wisata belum optimal. Karena memang dalam 5 tahun ini, selama saya menjadi bupati, yang menjadi prioritas utama pembangunan adalah infrastruktur. Itulah sebabnya jumlah jalan yang baik di Ponorogo ini dalam 4 tahun ini meningkat hampir 25%, atau totalnya jalan dalam kondisi baik sebanyak 82% dari tahun 2015 yang hanya 58%. Baik, waktu habis. Terima kasih. Silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktunya adalah 1 menit. Bapak tidak serius sih bangun wisata. Buktinya hari ini Riparda tentang kepariwisataan kita belum ada. Blueprint cetak biru wisata belum ada. Bagaimana kita bisa melangkah dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 ke 4. Kelak kalau saya nanti Pak, sebelum saya menjadi bupati, setelah saya jadi bupati, yang pertama kita lakukan adalah kita identifikasi dulu potensi wisata. Setelah itu kemudian kita bikin Riparda pariwisata sehingga semua nyambung, semua satker nyambung. Ketika kita bicara mendevelop ngebel, PU ngebel, tuang kebudayaan ngebel, semua satker nyambung. Negara ini terconnecting, negara ini integritas. Sehingga kemudian dengan demikian maka target wisata jelas gitu loh. Mana wisata budaya, mana wisata alam, mana wisata religi, mana wisata pesantren, mana wisata aktivitas. Sehingga kemudian dengan demikian Ponorogo akan maju. Kita ini di tengah-tengah tol dan JLS. Jika tidak bersolek hari ini, kita ketinggalan. Tidak ada yang pernah melirik Ponorogo. Hari ini kita harus bersolek. Baik, waktu habis. Terima kasih. Silakan untuk kembali ke tempat. Baik, debat terbuka dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah selesai. Masih ada debat terbuka di segmen berikutnya, yaitu mengenai tema memajukan daerah. Untuk itu tetaplah bersama kami. Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos, tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo 2020 pada masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagai berikut. Pemilih hadir di TPS wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta mengatur jarak paling kurang 1 meter. Sebelum memasuki TPS, pemilih harus mencuci tangan terlebih dahulu dan melalui proses pengecekan suhu tubuh.
Pemilih kemudian menyerahkan formulir pemberitahuan dan KTP kepada petugas KPPS. Memasuki area TPS, pemilih akan mendapatkan sarung tangan plastik sekali pakai dari petugas KPPS. Jumlah pemilih di dalam area TPS diatur sesuai dengan kapasitas TPS dengan mengatur jarak duduk paling kurang 1 meter. Saat memberikan suara, pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai untuk mencoblos dengan paku yang telah disediakan. Paku tersebut disterilisasi secara berkala oleh petugas KPPS. Seusai memberikan suara, pemilih membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat sampah yang tersedia, lalu mendatangi petugas untuk diberikan tanda berupa tinta yang diteteskan ke salah satu jari pemilih sebagai bukti telah memberikan hak pilih. Pemilih keluar TPS lalu kembali mencuci tangan dengan sabun dan meninggalkan TPS, tidak berkerumun di lingkungan TPS. Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 diterapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam Pilbub Ponorogo 2020. Petugas KPPS dan para saksi wajib memakai masker, face shield, dan sarung tangan, serta menjaga jarak minimal 1 meter. Lah nek ngene gak perlu khawatir maneh. Ojo lali yo, tanggal 9 Desember 2020. Ayo rame-rame neng TPS. Baik, Anda masih bersama kami dalam debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020. Dan kita sudah ada di segmen yang kelima, debat terbuka antar paslon dengan tema yaitu memajukan daerah. Baik, silakan untuk kembali ke Bapak, silakan berdiri, silakan untuk berdiri kembali ke podium. Baik, kesempatan yang akan saya berikan yaitu untuk pasangan calon nomor urut 1 terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan seputar tema memajukan daerah. Waktunya yaitu 1 menit untuk bertanya, dimulai saat Anda mulai berbicara. Cek. Sudah? Bapak Ipong yang sangat kami hormati, berikut Mas Bambang. Mas, kalau saya besok jadi bupati, sampah-sampah itu bisa menjadi PAD. Saya sudah bertemu sama orang namanya Mas Hari, pengusaha sampah yang kontrak dengan Pemda Sidoarjo. Sampah kok jadi masalah? Loh Pak, sampah bukan jadi masalah, sampah itu justru menjadi PAD. Buktinya saya kontrak ini. Jadi bisa mendatangkan Sidoarjo mana-mana bisa menjadi PAD. Ponorogo ini saya perkirakan bisa hampir miliaran rupiah yang bisa menjadi PAD. Dan kemudian sampah duit menjadi duit, kemudian outputnya adalah Ponorogo menjadi bersih dan kemudian elok tidak menjadi. Sehingga kemudian sekarang yang terjadi uang keluar, kemudian kebersihan juga belum seberapa bagus. Yang sudah Bapak lakukan terhadap sampah seperti nopo Mas Ipong, hormat kami Mas. Masih ada waktu Bapak? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda adalah 1 menit 30 detik dimulai saat Anda mulai berbicara. Sampah ini kalau dikelola dengan baik, dia tidak menjadi kotoran tapi menjadi berkah, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan seluruh masyarakat. Tetapi poin yang paling penting terhadap sampah ini adalah bagaimana yang pertama kita mengurangi dulu produksi sampah ini, terutama produksi sampah plastik, karena sampah plastik ini sangat sulit untuk diuraikan. Tetapi yang kedua, kita harus mampu mengolah sampah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Alhamdulillah, menjelang saya mengakhiri atau saya cuti sebagai bupati, kita sudah membuat beberapa program kerjasama dengan beberapa pihak untuk mendaur ulang, untuk menjadikan sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi warga Ponorogo, yang bermanfaat bagi peningkatan PAD di Kabupaten Ponorogo. Jadi soal sampah ini yang pertama, kita melakukan kampanye terus-menerus untuk mengurangi pemakaian plastik supaya sampah plastiknya berkurang. Yang kedua, kita merencanakan untuk melakukan perubahan sampah dari sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih. Silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktunya 1 menit. Terima kasih Pak Ipong. Memang Bapak ini menutup
menutup 5 tahun ini dengan konsep visi misi lagi seperti masih mau nyalon saja, padahal sudah pernah memimpin 5 tahun. Mestinya selama 5 tahun itu penuh dengan inovasi, karena saya yakin Pak Ipong sesungguhnya orang yang cerdas. Dari Kalimantan beliau bisa bisnis kaya raya luar biasa. Mimpi kami waktu itu dipegang Pak Ipong, Ponorogo menjadi top, investor pada datang luar biasa, kemudian mampu mendevelop Ponorogo menjadi lebih maju daripada Banyuwangi, lebih maju daripada yang lain. Ternyata biasa-biasa saja. Terakhir Pak Ipong, saya ingin bertanya kepada panjenengan terkait sesuatu yang Bapak pandang selama 5 tahun yang paling berhasil itu di sisi mana, yang paling tidak berhasil di sisi mana, agar kemudian kami kelak bisa belajar kepada Pak Ipong bagaimana mengelola cara yang baik, yang belajar seperti apa. Itu lepas. Jadi mana yang anggap Bapak berhasil, termasuk bagaimana cara menanggulangi korupsi seperti janji Bapak 5 tahun yang lalu. Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 2, kesempatan yang sama akan diberikan untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda adalah 1 menit, dimulai saat Anda mulai berbicara. Langsung bertanya kembali. Baik, waktu Anda adalah 1 menit, dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik, pasangan 01 Pak Giri dan Mbak Rita yang saya hormati, saya sudah membaca visi misi yang saudara serahkan atau berikan kepada KPU. Saya juga sudah membaca berbagai program yang saudara tawarkan kepada seluruh masyarakat. Banyak sekali, dan saya coba menghitung, itu angkanya juga cukup besar, duit yang dibutuhkan cukup besar. Tetapi saya tidak melihat adanya prioritas di dalam program-program yang ditawarkan tersebut. Barangkali pada kesempatan ini bisa dijelaskan, sakjane prioritasnya apa sih kalau nanti misalnya terpilih atau bagaimana gitu ya. Terima kasih ya. Masih ada waktu Bapak, mungkin ingin ditambahkan? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Baik, pasangan calon nomor 1, silahkan untuk menjawab pertanyaan. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai saat Anda mulai menjawab. Kami sadar bahwa 77% penduduk Ponorogo itu hidup dari bertani. Sehingga petani saya tempatkan nomor 1, itu namanya prioritas. Sehingga kemudian ketika kami turun ke bawah, petani pada sambat kepada Pak Giri, kami pengen nanam 3 kali dalam setahun tapi tidak ada air. Ada air pun hujan kami banjir Pak. Kemudian sekarang waktunya pupuk, tidak ada pupuk. Bagaimana Sugiri Sancoko mampu menjawab tantangan ini? Saya jawab, oke. Saya juga prihatin, hari ini emosimu jangan dialamatkan saya Pak Tani. Aku ini belum jadi bupati, 5 tahun ini bukan aku bupatinya. Anda lupa bahwa saya kalah ya, saya bilang gitu. Maka mereka petani ketawa begitu. Kemudian saya jawab, oke, untuk menjawab tantangan yang dianggap prioritas oleh Pak Ipong. Pertama, di radius 20 hektar sawah tak ada hujan, kami akan sediakan sumur dalam. Itu wajib agar benar petani mampu menanam 3 kali dalam setahun. Kemudian yang kedua, pupuk tidak lagi kami kasih secara POC dan kami tenderkan begitu. Pupuk akan kita berikan kepada desa. 100 desa diberikan kepada desa untuk mengelola anak muda, mengelola pupuk, membuat pupuk organik. Pemuda diajak berkreatif begitu. Dengan demikian maka petani akan hebat. Pupuk ada di pasaran, tidak langka seperti sekarang. Sehingga kemudian petani mau menanam 3 kali dalam setahun, akan tambah makmur, akan tambah kami ingin kemakmuran tumbuh itu dari rakyat, dari petani, dan kami sadar bahwa kami berpihak kepada petani yang mayoritas penduduk Ponorogo. Itu prioritas Pak Bos. Baik, waktu habis, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 2 silakan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Ya, itu yang tadi saya bilang, sebagai sebuah cita-cita ya bagus, tetapi itu hampir muskil bisa jalan. Yang pertama, setiap 20 hektar 1 sumur dalam. Pada jumlah lahan atau luas lahan di Ponorogo ini 37.000 hektar. Ayo dibagi aja 20. Ini menurut saya pendekatan yang keliru. Kalau saya di bidang pertanian, kalau untuk mengatasi irigasi, mengatasi air, ya dibangun waduk, dibangun bendungan, dibangun irigasi yang baik, bukan dibangun sumur dalam. Kalau sumur dalam itu pada saatnya bisa habis, tetapi pada lahan-lahan tertentu sumur dalam memang diperlukan, tapi tidak seluruh Ponorogo setiap 20 hektar. Ini muskil. Soal pupuk ini kebijakan nasional, bukan kebijakannya bupati. Terima kasih.
Baik, waktu habis. Terima kasih. Silakan untuk kembali ke tempat, Bapak. Silakan untuk kembali ke tempat. Baik, hadirin dan juga pemirsa, di segmen yang kelima sudah berakhir dengan tema yaitu memajukan daerah, debat terbuka antar paslon. Kemudian masih ada satu segmen lagi yaitu closing statement dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos, tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi, makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih, sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo 2020 pada masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagai berikut. Pemilih hadir di TPS wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta mengatur jarak paling kurang 1 meter. Sebelum memasuki TPS, pemilih harus mencuci tangan terlebih dahulu dan melalui proses pengecekan suhu tubuh. Pemilih kemudian menyerahkan formulir pemberitahuan dan KTP kepada petugas KPPS. Memasuki area TPS, pemilih akan mendapatkan sarung tangan plastik sekali pakai dari petugas KPPS. Jumlah pemilih di dalam area TPS diatur sesuai dengan kapasitas TPS dengan mengatur jarak duduk paling kurang 1 meter. Saat memberikan suara, pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai untuk mencoblos dengan paku yang telah disediakan. Paku tersebut disterilisasi secara berkala oleh petugas KPPS. Seusai memberikan suara, pemilih membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat sampah yang tersedia, lalu mendatangi petugas untuk diberikan tanda berupa tinta yang diteteskan ke salah satu jari pemilih sebagai bukti telah memberikan hak pilih. Pemilih keluar TPS lalu kembali mencuci tangan dengan sabun dan meninggalkan TPS, tidak berkerumun di lingkungan TPS. Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 diterapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam Pilbub Ponorogo 2020. Petugas KPPS dan para saksi wajib memakai masker, face shield, dan sarung tangan, serta menjaga jarak minimal 1 meter. Lah nek ngene gak perlu khawatir maneh. Ojo lali yo, tanggal 9 Desember 2020. Ayo rame-rame neng TPS. Debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020. Dan kita sudah ada di segmen yang terakhir. Di segmen 6 ini masing-masing pasangan calon akan menyampaikan closing statement dengan waktu yaitu 1 menit. Saya akan memberi kesempatan terlebih dahulu untuk pasangan calon nomor urut 2. Silakan untuk ke podium. Baik. Closing statement yang akan disampaikan yaitu dengan waktu 1 menit. Silakan dimulai dari Anda mulai berbicara.
menjaga amanah, menuntaskan yang tertunda. Bagi kami itu bukan hanya slogan, tapi bagi saya, Ipong Mukhlisoni, Mas Bambang Triwahono, itu merupakan tekad untuk tetap komitmen menjaga amanah. Sehingga alhamdulillah 5 tahun ini angka kemiskinan Ponorogo turun menjadi 9,58 dari yang tadinya hampir 12%. Menuntaskan yang tertunda adalah menyelesaikan yang belum selesai. Karenanya kepada seluruh warga, dulur-dulur masyarakat Ponorogo, dalam memilih bupati jangan coba-coba. Pilihlah yang sudah nyata-nyata teruji dan terbukti. Karenanya Bupatine Panggah Ipon. Bupatine Panggah Ipon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke tempat. Baik, kesempatan yang sama akan saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktunya sama, yaitu 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Seluruh masyarakat Ponorogo yang sangat kami cintai, tentu saya dengan Bunda Lis Jarita banyak kelemahan, banyak kekurangan, apalagi setelah kalah 5 tahun yang lalu. Tapi ikhtiar akan kami lakukan sampai, kata ibu saya, Le, jangan berhenti ikhtiar sampai ke liang lahat. Visi misi sebagus apapun, sehebat apapun, tentu yang paling penting adalah komitmen bagaimana kita mampu menempati janji, membuktikan visi misi untuk kemudian menjadikan Ponorogo yang lebih baik sesuai dengan visi misi. Tanpa komitmen yang jelas, tanpa komitmen yang luar biasa, maka visi misi hanya tinggal cerita dan tinggal visi misi. Visi misi hanya berhenti di visi misi. Kami ingin berdua harmonis, kemudian mampu mewujudkan visi misi yang kami gagas luar biasa. Hampir-hampir dikatakan orang tidak mungkin, tapi kami meyakini itu adalah mungkin. Ponorogo menjadi hebat. Siap dipilih, siap ditagih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu habis. Terima kasih. Nah, pemirsa dan juga hadirin yang hadir di Gedung Sasana Praja Ponorogo, demikian tadi closing statement yang sudah disampaikan oleh masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo di tahun 2020. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa menjadi gambaran terkait visi, misi dan juga program kerja dari calon Wakil Bupati dan calon Bupati Ponorogo di tahun 2020 ini, agar nanti masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Ponorogo, bisa menentukan pilihannya untuk menggunakan hak suaranya. Baik, saya ingin memohon kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk berdiri, kemudian pasangan calon nomor urut 2 untuk berdiri dan menyatukan tangan di depan dada sebagai simbol Pilkada Damai 2020. Baik, untuk menyatukan. Baik, terima kasih Bapak dan juga Ibu, terima kasih Bapak. Dan pemirsa yang ada di rumah, khususnya masyarakat Ponorogo, jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 untuk datang ke TPS. Jangan lupa untuk gunakan hak suara Anda, karena hak suara Anda sangat bermanfaat untuk Kabupaten Ponorogo yang lebih baik ke depannya. Saya Lisa Mutiasari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.